warahmatullahi wabarakatuh. Di era ini, kita tidak hanya menjadi saksi tetapi juga pelaku dari revolusi digital. Perkembangan teknologi membantu pintu menuju peluang yang sebelumnya tak terbayangkan. Maka dari itu, sebagai seorang guru, saya harus mengambil peluang tersebut dalam memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Asrianto Esmanto SPD, asal sekolah saya SMA Negeri 3 Wonosari. Saya akan berbagi praktik baik dengan judul Membangun Harapan Baru Dunia Pendidikan Daerah 3T melalui teknologi tepat guna dengan menggunakan aplikasi Yground. Pemandangan yang sering saya dapati ketika saya memulai pembelajaran, ada sebagian besar siswa merunduk di meja, bersandar pada kursi, bahkan tertidur pulas. Ketika pembelajaran dimulai, hanya segelintir siswa yang memperhatikan, sementara sisanya tetap diam, acuh, dan tidak peduli. Bahkan menunjukkan sikap malas. Menjadi guru di daerah tertinggal bukan perjalanan yang mudah. Yang saya hadapi bukan hanya berasal dari rendahnya motivasi belajar siswa yang cenderung malas dan sering tidur-tiduran di kelas, tetapi juga dari kondisi sarana dan prasarana yang sangat terbatas, mulai dari akses jalan yang rusak hingga tidak adanya jembatan penyeberangan. Semua faktor tersebut terpadu menciptakan lingkungan kerja yang menuntut ketangguhan fisik dan mental. Setiap hari saya harus menempuh perjalanan yang tidak biasa untuk tiba di sekolah, yakni dengan jarak tempuh kurang lebih 60 km. Di musim hujan, jalan-jalan licin dan berlumpur, sementara di musim kemarau, debu berterbangan kemana-mana. Dan lebih menantang lagi, sepanjang jalur ada beberapa titik yang tidak memiliki jembatan penyeberangan. Ketika air sungai meluap, maka saya dan teman-teman guru lainnya harus menunggu air sungainya surut, dan kami harus memakai jasa masyarakat sekitar untuk menyeberangkan kendaraan dengan membayar 10.000 hingga 20.000 sekali menyeberang. Tetapi semangat untuk mengajar dan melihat perubahan pada anak-anak membuat saya terus melangkah. Sesampainya di sekolah, tantangan berikutnya menanti. Siswa yang datang ke sekolah seringkali dalam keadaan lelah karena harus melalui jalur yang sama sulitnya seperti yang saya lalui. Untuk memecahkan masalah yang kami hadapi, langkah awal yang kami lakukan oleh pihak sekolah yakni dengan memerlukan perbaikan bidang sarana dan prasarana sebagai penunjang pembelajaran, yakni dengan memasang perangkat internet yang awalnya melakukan kerjasama dengan salah satu penyedia jasa internet WiFi dengan istilah RT RW. Kemudian di tahun 2024 kami dari pihak sekolah memberanikan diri untuk mengadakan alat internet secara mandiri dengan membeli alat internet Starlink. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses pembelajaran di sekolah kami. Ketika masalah internet terselesaikan, maka saya mengenalkan aplikasi Yground kepada siswa sebagai media pembelajaran interaktif. Awalnya saya menganggap bahwa Yground hanya dapat dilakukan untuk membuat kuis, tugas interaktif, dan pembelajaran berbasis permainan. Akan tetapi, setelah saya mempelajari Yground dapat digunakan untuk mempresentasikan materi, dan peserta didik dapat terhubung dengan materi yang akan saya sampaikan lewat handphone mereka masing-masing. Dan saya membuat settingan di sela-sela materi yang disampaikan akan ada kuis ataupun tugas kelompok yang akan mereka kerjakan, sehingga siswa lebih terlibat aktif. Saya memandu siswa bagaimana cara mengakses dan menggunakan fitur utama aplikasi ini, dimulai dari tampilan sederhana yang bisa diakses pada perangkat mereka dengan internet terbatas.
Saya merancang proyek pembelajaran yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka melalui Yground. Misalnya, dengan tugas membuat dokumentasi tentang lingkungan sekitar, praktek sains sederhana, atau membuat karya kreatif yang diunggah ke aplikasi. Siswa akan merasa lebih memiliki peran karena mereka harus berkontribusi langsung dan mempresentasikan hasilnya secara digital. Setiap pekan di akhir pembelajaran, saya akan membuat tantangan belajar berupa kuis atau teka-teki materi pembelajaran di Yground. Hasil kuis akan diumumkan di kelas dan siswa dengan poin tertinggi akan mendapatkan penghargaan sederhana seperti pujian atau hadiah kecil. Pendekatan ini ditunjukkan untuk motivasi siswa meningkat dan pembelajaran terasa lebih menyenangkan serta kompetitif. Selain itu, untuk menunjang kegiatan pembelajaran berbasis digital, saya harus mengikuti kegiatan workshop ataupun pelatihan secara daring maupun luring. Selain itu juga kami dari pihak sekolah mengikut sertakan peserta didik untuk mengikuti sosialisasi remaja cakap digital. Hal ini pernah dilaksanakan oleh Dinas Kominfo Provinsi Gorontalo yang dihadiri langsung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo yang diadakan di SMA Negeri 3 Wonosari. Selain itu juga dihadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Bualemo dan pihak-pihak terkait lainnya. Dengan demikian, penggunaan aplikasi digital dalam proses pembelajaran, khususnya di daerah tertinggal, telah memberikan dampak positif yang signifikan, baik bagi siswa maupun bagi guru. Setelah menerapkan pembelajaran berbasis digital menggunakan aplikasi Yground, saya merasakan sendiri perubahan yang terjadi di lingkungan sekolah dan dalam sikap belajar siswa. Refleksi dari hasil penggunaan aplikasi dalam proses pembelajaran menghadirkan berbagai hasil yang menggembirakan, serta membawa harapan baru bagi dunia pendidikan di daerah terpencil. Salah satu yang paling nyata adalah meningkatnya motivasi belajar siswa. Jika sebelumnya banyak siswa yang lebih memilih tertidur di kelas, kini mereka mulai menunjukkan ketertarikan saat proses pembelajaran menggunakan aplikasi digital. Fitur-fitur interaktif seperti kuis, permainan edukatif, dan tugas berbasis proyek dalam aplikasi Yground perhatian mereka. Siswa mulai aktif, antusias, bahkan saling berlomba untuk mendapatkan nilai terbaik. Demikian praktik baik yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya di kalangan dunia pendidikan. Saya Asrianto Esmanto mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.